dipersembahkan oleh KFC Bulgogi Chicken dengan cita rasa khas Korea. Selamat sore pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Widya Saputra kembali menjumpai Anda dalam Heading to the Top GP Macau bersama pebalap kebanggaan Indonesia Sean Gelael. Dan sudah hadir, saya sedang berada di sebuah gerai KFC di Kemang. Karena ini adalah jagonya I Am With Karlin. Kita akan perkenalkan dulu komentator yang sudah hadir di sini. Bung Iwan, apa kabar? Terima kasih sudah hadir di sini. Andra, apa kabar? Alexandra Asma Subatra. GP Macau ini begitu bergengsi di kalangan para pebalap. Sebenarnya kenapa sih Bung Arief kalau saya boleh tahu? Pertama ini tradisinya sudah dimulai bahkan nggak beda jauh dari F1. Kalau F1 kan tahun 50, ini tahun 54. Jadi itu dari sejarahnya. Lalu yang kedua tentu Ayrton Senna pernah menang di sini. Michael Schumacher pernah menang di sini. Itu menambah gengsi sirkuit Guia di Macau ini. Jadi dua faktor itu yang membuat selain sirkuit jalan raya ya, yang punya kemiripan dengan Monte Carlo di Monaco, itu yang membuat balapan di Guia ini atau F3 Monaco ini itu begitu bergengsi. Tapi Bung Arief katakanlah sebuah sirkuit yang bernama Guia China ini di Macau, kenapa kan tidak ada poinnya begitu? Terus juga tidak ada pengaruh pada klasemen pebalap karena sudah satu season dilakukan. Tapi kenapa begitu bergengsi? Atau karena ini sirkuit jalanan, karena begitu susah ditaklukkan begitu? Atau karena memang track record ada juara-juara dunia yang tadi sudah disebutkan oleh Bung Arief, ada Ayrton Senna, ada juga Michael Schumacher yang sudah pernah menaklukkan sirkuit ini. Kalau bicara nggak ada poin, justru itu challenge-nya. Kayak gini, challenge-nya itu biasanya pembalap untuk level junior, ini kan kita anggap level junior ya. Level junior itu butuh semacam inaugurasi siapa sesungguhnya pembalap terbaik dari berbagai event atau berbagai ajang. Misalnya ini kan F3 Macau ini itu pembalapnya berasal dari Formula 3 Championship, berasal dari F3 Inggris, berasal dari F3 Jepang. Jadi jago-jagonya F3 di sini ngumpul. Nah itu yang membuat para pembalap ingin membuktikan saya bukan cuma bisa hebat di satu ajang. Nah ini Monaco ini sebagai kumpulan para jagoan Macau. Gitu. Oke, kalau dari Andra kita lihat di layar kaca tracknya itu begitu sempit. Kita sedang menyaksikan warm up lap ini pemirsa, dimana sesaat lagi akan segera dimulai. Melihat trek yang begitu sempit memang sepertinya tidak mungkin tidak terjadi kecelakaan, Andra. Pastinya sendiri untuk Macau ini akan segera mulai pastinya. Tapi memang untuk kecelakaan sendiri pasti biasa sangat mudah terjadi. Karena kecelakaan biasanya juga bukan pembalap yang nabrak, tapi kadang-kadang impact dari tabrakan pembalap di depan kita. Karena memang sangat kecil sekali lintasannya dan tidak ada kesempatan untuk membuat kesalahan sama sekali di sini. Tidak ada kesempatan. Dan juga rumus seperti setup mobil itu biasanya sangat berubah. Biasanya di beberapa sirkuit yang harus ada downforce-nya, di sini mungkin downforce-nya bisa dikurangi karena lebih dibutuhkan akselerasi. Dan ini sudah masuk kepada grid, dan Sean Gelael berada di posisi ke-25 ya. Ada 28 pembalap, itu sangat lumayan banyak sekali ya. Dan kita akan sama-sama melihat pemirsa, apakah Sean bisa melampaui teman-teman di depan. Saya sangat berharap di tikungan pertama, di lap pertama ini mulus, karena itu adalah kunci segalanya. Kunci, Bung Arief setuju, kunci segalanya dari awal. Tadi kata Bung Arief berkata bahwa ini bagian yang agak lebar dari sirkuit ini hanya ada di start dan juga di satu tikungan. Benar. Setelah itu bisa jadi pile up atau tabrakan beruntun ya, kalau tidak hati-hati. Nah kalau ini judulnya para jawara berkumpul di sini, kita sudah tahu para jawara tentunya ingin mempertahankan posisinya sebagai juara. Kita lihat sama-sama pemirsa Dan start sekarang sudah mulai, semoga tidak terjadi kecelakaan di tikungan pertama. Coba kita akan lihat apakah memang harusnya rumusnya teraplikasikan. Sepertinya sangat mulus ya, walaupun kita bisa lihat mobil semuanya saling menyalip semua. Ini menyalip. Ada 15 lap. 15 lap dan 28 pembalap. Hampir saja, dan itu belum benar dari
sangat bersenggolan dengan ini ya barrier ya. Tapi mungkin masih aman. Jadi memang mungkin karena logikanya sirkuit ini begitu sempit, jadi Begitu serunya kita bisa lihat masih pada lap pertama dan baru beberapa tikungan. Ya. oh oke. Wah, udah naik. Ini dia. Ini pasti akan terjadi Safety car. bisa safety car ya, Iya. karena mungkin juga red flag Dan karena bisa jalanan lihat tertutup ya. jalan tertutup mungkin hanya akan ada beberapa mobil yang bisa lewat. Iya, Ini sangat normal sekali terjadi di Macau dan kita berharap Sean dan Antonio karena mereka ada di belakang. Semoga Antonio dan Sean tidak Ya, termasuk kalau yang race ini suspended ya. bisa jadi akan di stop dan Oke, akan ini dimulai red dari awal ya. Ya, confirm red flag policy karena Jadi tidak mungkin juga. race akan diulang ataupun akan mulai dari awal lagi ya. Tapi beberapa pembalap pasti tidak bisa melanjutkan. Tapi karena kalau kita lihat di sini tidak ada mobil, ada satu mobil kuning ya kalau nggak salah ya. itu mungkin Kita belum lihat siapakah kita dia bisa yang lihat replay. Oh bukan replay. Kita ya. akan masih melihat. Tapi Bung Arief kemungkinan kalau misalnya start ini kembali diulang dengan ada beberapa mobil yang tidak bisa melanjutkan start dan juga di posisi semula, itu mempengaruhi tidak untuk pebalap yang sebelumnya untuk bisa naik dari starting Oh grid? enggak, dia tetap ada di posisi start masing-masing. Jadi Oke. dibiarkan kosong biasanya. Oke. Berarti tidak ada regulasi yang berubah dengan juga Iya. Formula 1 ya? already out, and I think that our enforcement waste Ya, kita Iya, akan lihat. dan race pun di suspend ya, dihentikan dulu karena benar-benar jalan buntu bisa dibilang jalannya blocking ya buntu ya. Sampai Ini kita ada lihat. mobil yang naik gitu. Ini macam jalan tikus Jalan di tikus dan Jakarta. bisa dilihat sekali jalannya sangat sempit dan untuk menyusul tuh susah sekali. Dan sepertinya hanya sedikit yang bisa lolos ya. Iya. Ini tadi Oh Iya, ya. kita yang akan lihat. tadi terkena barrier tapi tidak apa-apa. Dan mungkin Setelah di tikungan ini- setelah ini baru terjadi kecelakaan yang lumayan ya. Dan menurut Andra, kecelakaan seperti ini memang sudah lazim terjadi, Sangat apalagi lazim di terjadi sirkuit Macau ini jalanan. ya. Di sirkuit jalanan sangat bisa dibilang tadi, nah ini dia mungkin ulangan yang tadi. Kita akan lihat ada berapa mobil yang akhirnya terhambat dan tidak bisa. Itu adalah ke-1 dan ke-2 sepertinya. Itu adalah kayaknya sepertinya itu adalah Tom Blomqvist ya, yang salah satu dari Pembalap terdepan. Pebalap teammate Sean Glyle. Nah mungkin akan sedikit memakan waktu untuk mengangkat mobil-mobil yang bertumpukan ini. Betul, karena debris atau serpihan-serpihan ini juga sangat berbahaya bila balapan terus dilanjutkan. Verstappen might have the chance to start Nah ini adalah sisa yang berhasil melewati blocking. Counting his lucky stars, he had nothing to do with that. Pembalap harus kembali ke grid dan sepertinya bisa dilihat ada They get to restart. Dari 25 pembalap saya bisa mungkin ada 9 melihat atau 9 10 ya. betul. Jadi sekitar hanya 10 mobil. Kalau memang ada 10 mobil berarti ada 18 mobil yang tertahan di balik kecelakaan tadi. Gara-gara 2 mobil tadi ya. Kita doakan tentunya semoga pebalapnya tidak apa-apa dan mobil segera di-clear dari sirkuit untuk segera balapan bisa terjadi kembali. Bung Arief kalau melihat di tahun 2013 katakanlah Bung Arief melihat track record dari sirkuit GP Macau, tentunya dengan pebalap Sean Glyle seperti apa Bung Arief? It was a great start from Lucas. Awal waktu itu kan balapan pertama Sean ya di Cassidy. di Guia ini ya. Could be Itu through, memang we're seeing. ya boleh dibilang cari pengalaman lah, cari pengalaman Work dan out actually who's in, kalau who's out. melihat setelah itu tahun ini It's maksudnya got sepanjang tahun ini on the dia steam, so to malah speak. melintang di F3 And Eropa that's Takaboshi. dan He had a berhasil crash mendapatkan earlier in the poin weekend. di Not as severe as balapan this one, of course. serupa, maksudnya di sirkuit jalan raya di The big news Nürburgring di Jerman lalu di car 18. Pau di Prancis. Yue Kanemaru Itu on Carlin Motorsport, membuat dia Japanese semestinya lebih driver. pede Looks to di be okay. Macau kali ini karena Apalagi di pengalamannya wrestling dia memenangkan poin. mendapatkan poin ya. Itu karena balapan di sirkuit jalan raya ini yang dibutuhkan hanya percaya diri aja. Percaya diri bahwa dia bisa untuk mendapatkan poin atau bisa menghindari kecelakaan. Oke, dan sebelum kita bergabung lagi ke Macau untuk menyaksikan apakah start akan segera dimulai, kami akan jeda pariwara brew. Kami akan kembali selepas yang satu ini. Tetaplah bersama Heading to the Top, Sean Glyle, Metro TV. And that car wasn't going to go very far.
Terima kasih pemirsa, masih kembali lagi di Heading to the Top bersama Sean Gelael, jagonya ayam with Carlin yang saat ini sedang akan menjalani sebuah balapan yang sangat prestisius bernama GP Macau atau Macau GP, di mana satu season dari Formula 3 Championship selalu ditutup dengan GP Macau. Ini seperti apa ya? Seperti bentuk perayaan begitu untuk mensyukuri betapa sudah prestasi yang dicetuskan oleh Sean Gelael, Tom Blomqvist dan juga Antonio Giovinazzi dari tim jagonya ayam with Carlin seharusnya bisa berpesta dalam ajang yang sangat prestisius ini. Bung Arief setuju dengan pendapat saya? Ya, setuju sekali karena ini sekaligus mengukur sebenarnya sampai di mana mereka, saya bilang tadi, dibandingkan dengan jago-jago F3 lainnya gitu. Ya. Itu jadi mereka kalau menang itu luar biasa gembiranya pasti. Kalaupun kalah mereka lihat di belakang saya tuh siapa aja. Bisa jadi ada yang ternyata dari misalnya F3 Jerman atau F3 Brazil. Oh ternyata saya bisa ngalahkan mereka gitu. F3 Eropa gitu ya. Oke, tadi bagi pemirsa yang baru bergabung dengan Metro TV, tadi kita sudah mulai start di sirkuit Huya Macau dan ternyata memang selalu terjadi insiden-insiden yang juga bagian dari entertainment di sirkuit ini ya Andra. Tadi mungkin bagi pemirsa yang baru bergabung sudah ada 2 pembalap yang akhirnya menyebabkan race ini ditunda atau suspended, red flag policy, dan tadi kalau kita hitung dari starting grid cuma ada 9 ya Andra? 9. Hanya ada 9 pembalap yang berhasil lolos, tapi mungkin setelah mobil-mobil yang tertabrak tadi diangkat, ada beberapa lagi yang lolos, tapi kita bisa lihat hampir semuanya melakukan pembenaran mobil dan pasti ada sedikit kerusakan dari mobil-mobil yang tersisa. Ini ya. kita bisa lihat di layar kaca. Ini sangat jelas sekali kalau memang bannya bisa seperti itu ya. Tapi masih usaha untuk menyampai ke grid untuk kembali dan boleh sepertinya boleh dibetulkan ya Bung Arief Iya, ya. boleh. Karena ini race-nya suspended. Ini tadi tadi pas tikungan yang menyebabkan kecelakaan tadi. Tapi tentunya dengan tantangan sirkuit ini yang begitu besar, regulasi juga harusnya semakin longgar dong Bung Arief, karena memang banyak possibility atau sama saja. Justru untuk menambah suspend, jadi regulasi tetap seperti sirkuit. Tetap. Jadi regulasi kalau di balapan se-level ini itu sudah sangat saklek ya. Jadi nggak boleh ada kelonggaran regulasi. Apalagi regulasi yang berkaitan dengan safety. Ya termasuk nih dari sisi safety mobil, kalau kita lihat tadi betapapun bahayanya, kita lihat tadi tabrakan itu kan semua tadi tidak ada yang sepertinya tidak ada yang terluka bahkan cedera gitu ya. Bahkan yang tadi terlempar ke atas pun sepertinya akan aman-aman saja karena memang kondisinya. Regulasi dan safety-nya dari mobil dan juga dari perlengkapan dari pembalapnya dan juga sirkuitnya ya Bung Arief itu udah sangat mendukung sekali. Bisa dibilang memang sirkuit ini berbahaya tapi bukan mencelakakan yang cedera gitu, tapi mungkin untuk terjadi senggolan antara pembalap itu sangat biasa. Oke, dan itu justru menjadi bagian dari entertain sirkuit Huya Macau itu tadi ya. Bung Arief, tapi kalau kita sekarang mereview sedikit keseluruhan satu season atau satu musim dari tim jagonya ayam with Carlin, tim yang begitu rookie begitu di ajang Formula 3 Eropa, seperti apa sih Bung Arief menilainya? Luar biasa saya pikir, karena pertama mereka bisa menjadi runner up. Tim ya, atau konstruktor atau tim. Dan kedua mereka juga mampu memenangi beberapa seri dan cara memenangkan balapan itu juga luar biasa. Bahkan finish 1-2 juga ada 4 kali. Jadi saya pikir ini 3 kali maaf. Jadi saya pikir sebuah pencapaian yang luar biasa dari tim jagonya ayam with Carlin ini, sehingga mereka memang layak mendapatkan yang sepantasnya di season F3 Eropa. Dan kalaupun tadi ya tidak mengalami kecelakaan, sayangnya kecelakaan seperti Tom Blomqvist ya, sebagai pembalap andalan jagonya ayam with Carlin ya, itu kalau tidak kecelakaan saya pikir dia punya kans besar untuk memenangi balapan ini ya. Karena balapan ini kan sebenarnya pendek, 15 lap ya, sangat pendek. Kalau di depan biasanya udah susah disusul. Kalau untuk sudah memimpin dari awal 1, 2, 3 itu paling aman lah. Tapi tadi yang menyebabkan kecelakaan adalah yang 1, 2, makanya jadi balapan harus disuspend seperti ini. Oke, karena pembalap sadar ketika dia ada di depan sudah aman posisi 1-2 atau 1-2-3, itu berarti akan memuluskan jalan mereka untuk memenangkan GP Macau. Makanya berebutnya di awal untuk memenangkan posisi di Pembalap depan. akan melakukan apapun itu di lap pertama biasanya. Karena kalau sudah masuk ke lap-lap berikutnya itu udah akan susah untuk overtake. Karena memang sangat kecil dan sangat lintasannya sangat kecil. Jadi dan kesempatan untuk menyusul itu sangat susah. Jadi biasanya
pembalap memanfaatkan lap pertama karena biasanya di lap pertama belum semua mesin dan belum semua ban itu bekerja dengan efektif. Seperti mesin belum panas ataupun ban yang lebih signifikan ban ya. Jadi kayak banyak pembalap yang nekat bisa dibilang seperti itu. Jadi nekat-nekat itu berujungnya seperti tabrakan seperti tadi. Oke Bung Arif, tapi track record tabrakan di GP Macau ini selain juga prestisius, terkenal juga membahayakan tadi walaupun membahayakan dalam konteks balapan begitu. Pernah ada sebuah history yang terjadi di sirkuit Macau ini Bung Arif? Oh iya, pembalap yang ya kalau bicara Macau berarti kita nggak hanya bicara F3. Itu ada balap motor, ada touring car ya. Di situ yang namanya kecelakaan fatal tuh rekornya sudah banyak ya. Saya juga nggak hafal persis, tapi banyak sekali pembalap yang sudah mengalami kecelakaan di sini. Tapi di sirkuit manapun di jalan raya pasti ada kecelakaan fatal. Cuma yang selalu diingat biasanya, memang kalau untuk balapan ini adalah glorinya yang menang ya. Beda dengan Rally Dakar. Kalau Rally Dakar memang justru orang mencari sensasi dengan banyaknya kecelakaan. Benturan-benturan yang terjadi begitu kan. Oke, kita akan lihat di sini pemirsa apakah para pebalap sudah kembali bersiap untuk memulai balapan GP Macau yang juga memang menjadi sebuah ajang langganan bagi para pecinta otomotif. Selain tentunya kalau terdekat dari Indonesia pada nontonnya ke Singapura begitu kan. Ada juga yang terdekat dari sini ada di Macau yang menyajikan sebuah paketan begitu. Ada entertainnya, ada juga wisatanya. Nah, ini kita lihat replay yang tadi ya. Tom sebenarnya bagus nih ya. Sedang ada di posisi terdepan ya. Dan ini tadi yang Tom yang juga teammate yang dari Sean ya. Jagonya Ayam with Carlin yang berada di posisi pertama bisa dibilang ya dengan mobil warna kuning. Bentuknya. Nah, tapi untuk Sean kita belum melihat mobilnya, semoga Sean juga lolos dari kecelakaan yang ini. Nah itu Tom tadi. Ini dia fatal. Dan bisa lihat sangat bisa sampai terbang ya sebenarnya mobilnya. Tapi bisa dilihat tadi pembalapnya tidak apa-apa karena tidak ada ambulans yang kita lihat ya. Oke, indikatornya bahwa pebalap itu tidak apa-apa, hanya red flag policy dan juga safety car yang keluar ya. Oke. Karena biasanya tabrakan itu langsung keluar safety car, tapi ini karena jalannya sudah tertutup dengan mobil-mobil yang bertumpukan, jadi balapannya diberhentikan. Suspended. Oke. Dan yang saya salut di sini yang harus kita berikan applause tentu saja kerja para marshal. Begitu sigap ya. Sangat sigap karena ini kalau saya boleh klaim mereka sama cekatannya sama bagusnya dengan para marshal di GP Monaco di di sirkuit Monte Carlo ya. Kalau kita lihat tadi begitu di tempat kecelakaannya itu sudah mobil-mobil sudah tidak ada, hanya tinggal membersihkan serpihan-serpihannya ya. Itu begitu cekatannya mereka dalam membersihkan bekas-bekas kecelakaan. Oke, Bung Arif dan juga Andra, katakanlah kalau misalnya terjadi lagi red flag policy karena memang possibility untuk kecelakaan banyak terjadi. Di sebuah balapan sekelas GP Macau ada berapa kalau di motor itu kan 3 kali red flag maka balapan akan dihentikan atau sudah result ditentukan pada saat dimana pebalap akan finish. Kalau di GP Macau seperti apa Bung Arif? Tergantung kalau tadi di blok ya, ke blok jalannya itu harus dihentikan balapan. Dan ada di lap keberapa. Kalau misalnya kecelakaan ini di lap ke-14, bisa jadi itu balapan sudah bisa dianggap selesai. Ya. Jadi dihentikan dan karena sudah lebih dari 90% total lap ya. Jadi tergantung ada di lap berapa dan tergantung seberapa parah jalanan di terblok ya, terisolasi gitu. Jadi kira-kira tidak mungkin dilanjutkan pun belum ketiga kali red flag sudah harus bisa dihentikan ataupun balapan sudah mencapai 90% begitu ya. Atau 90% ya. Kalau memang ini tampaknya Sean ya. Ini Sean Gelael. Kita bersyukur Sean masih bisa ikut balapan itu bersama Pierce Aniset ya. Kita akan lihat sambil menunggu saya pikir sambil menunggu akan agak lama hampir semua pembalap membuka helmnya mungkin karena masih banyak teknis ya. Betul. Masih banyak checklist yang harus dilakukan oleh Marshall dan pengecekan seperti ini kita bisa lihat. Ini dia kalau tadi kita berbicara mengenai standar keamanan sebuah ajang perlombaan otomotif kelas dunia adalah ya memang seperti ini gitu. It takes some
sometimes untuk membersihkan serpihan, untuk memperkecil kemungkinan dan mengamankan tentunya para peserta dan pebalap yang ada di GP Macau ini. Ada 28 pebalap, Sean Gelael start dari posisi ke-25. Tapi saya pikir itu justru keuntungan ya, kalau kita bicara kecelakaan ini. Karena berarti agak belakang, lalu dia bisa melihat-lihat, lalu udah begitu ada kecelakaan di depan, dia bisa langsung meredam kecepatannya sehingga tidak terlibat dalam kecelakaan itu. Andra, tapi kalau misalnya berbicara mengenai sirkuit jalanan lagi, sirkuit jalanan ini kok sepertinya punya prestis tersendiri sih bagi para pebalap maupun dimanapun itu, you name it, Pau, di Monaco, di Singapura, ini gitu. Karena pertama mungkin karakter dari pembalap beda-beda. Mungkin ada pembalap yang jago, tapi mungkin kalau di sirkuit jalanan mungkin perlu kenekatan atau keberanian yang lebih. Kenekatan. Karena 2 kali loh Anda menyebut kata nekat. Karena jujur saja segala rumus itu, kalau rumus balapan itu kalau di sirkuit jalanan itu agak kurang berlaku ya. Seperti kayak untuk downforce, setup mobil atau pengereman segala macam itu kurang berlaku. Tapi yang lebih harus diunggulkan hanya akselerasi dari mobil, which is itu hanya lintasan lurus saja, dan juga keberanian dari pembalap itu. Mungkin banyak pembalap atau banyak pelatih yang bilang kalau mau menang di sirkuit jalanan jangan sampai tabrakan. Kadang-kadang pembalap selalu didoktrin seperti itu. Tapi ada bagusnya pembalap jadi hati-hati, tapi kurangnya adalah pembalap jadi terlalu berhati-hati, jadi nekatnya berkurang. Jadi karena selalu diperingati jangan sampai tabrakan, jangan sampai tabrakan, yang penting finish, itu sudah sangat sering terdengar. Tapi kadang-kadang itu yang membuat pembalap malah terlalu hati-hati, jadinya dia tidak bisa perform yang baik. Gitu. Anda pernah nggak berlaga di sirkuit jalanan? Di sirkuit jalanan tidak pernah, tapi di sirkuit yang barriernya hampir mirip, jadi mungkin karakteristiknya mirip dengan sirkuit jalanan. Karakternya mirip dan kecil, dan barriernya hanya semeter dari lintasan pernah, dan itu rasanya juga sudah lumayan deg-degan karena mikir kalau keluar lintasan sedikit langsung kena dengan tembok. Oke, tapi Andra sendiri mendengarkan tidak saran dari pelatih tadi untuk berhati-hati, atau udah deh nekat aja, namanya juga sirkuit jalanan gitu. Pasti lihat kondisi juga. Jadi waktu itu karena kalau memang lagi ada poin, mengejar poin, aku akan lebih berhati-hati. Tapi kalau seperti di Macau ini tidak ada poin, mendingan nekat aja sih gitu. Soalnya nggak ada poin juga, kita tidak mempertahankan poin. Nothing tulus gitu. Nothing tulus, kadang-kadang memang hati-hati itu harus gitu. Tapi kadang kok di dalam balapan kita tidak bisa perform dengan baik gitu, karena kita terlalu berpikir kan. Terlalu berpikir untuk hati-hati, jadi bawaannya adalah takut gitu. Oke, tapi kalau di Formula 3, apalagi ini mengumpulkan juara-juara Formula 3 yang kita tahu Formula 3 usianya masih belasan, masih labil begitu kan. Jadi saya yakin ya udah deh nekat aja, walaupun akhirnya harus menjalani race yang seperti ini ya. Kita bisa lihat tadi ini baru 1 kali lap dan juga sudah terjadi insiden. Ya, Tom sebenarnya sudah di depan, tapi seperti ban belakangnya tadi tersenggol dan sepertinya dia memang hilang kendali di tikungan tempat kecelakaan tadi. Ya, kita lihat. Ini dia ya, kecelakaan. Dan yang berhasil lewat pasti bersyukur, tapi yang tidak ya itu. Oke. Langsung tertahan dan ya tidak bisa apa. Oke, dan pemirsa kami masih akan mencoba kembali bergabung dengan sirkuit Goyong Macau untuk melihat apakah race akan segera dilanjutkan kembali atau para marshal masih akan membersihkan serpihan-serpihan. Tentunya selepas jeda pariwara berikut ini, tetaplah di Heading to the Top with Sean Gelael, jagonya ayam. Dipersembahkan oleh KFC Bulgogi Chicken. Tersedia pilihan combo bulgogi 1 dan 2. Terima kasih pemirsa, masih kembali lagi di Heading to the Top bersama Sean Gelael dan jagonya ayam with Carlin. Kita sama-sama sedang menyaksikan GP Macau yang tadi pemirsa, bagi Anda yang baru bergabung, terjadi kecelakaan dan bisa dilihat di layar kaca. Ini para marshal sedang membersihkan serpihan-serpihan ataupun apapun yang bisa menghambat tentunya atau juga mencelakakan keselamatan para pebalap. Ada 28 pebalap dari seluruh kompetisi Formula 3. Ada Formula 3 Eropa, Formula 3 Jepang. Bahkan tadi juga Bung Arief mengatakan ada Formula 3 Brazil, di mana para jagoan dari Formula 3 berkumpul di sini untuk membuktikan siapa jawara dari para jawara ini. Oke, Andra, tadi
kita melihat para pebalap sudah kehilangan mood begitu atau karena terlalu lama menunggu Marsha membersihkan regulasi dan lain-lain, akhirnya membuka helm. Berdasarkan pengalaman saya, kalau melihat pebalap membuka helm itu set moodnya sama dengan set mobil, harus dari awal lagi. Is it really true gitu untuk membuka helm atau? Pasti para pelatih dan juga tim biasa menyarankan untuk misalnya memang di suspendnya lama seperti ini ya, pasti akan disarankan untuk keluar dari mobil dan juga membuka helm karena pasti kalau stay dalam mobil tingkat stres dan tingkat fisik juga pasti akan berkurang kan. Stresnya meningkat dan fisiknya juga akan lebih lelah gitu. Jadi pasti pembalap disuruh keluar untuk sedikit relax. Tapi biasanya karena relax itu membuat pembalap moodnya disetnya dari nol lagi. Adrenalinnya karena jadi pertama turun lagi ya. udah mulai start, adrenalinnya sudah mulai dipacu, tiba-tiba kayak dalam dropin lagi ke nol gitu. Jadi kayaknya memang moodnya pasti udah beda lagi. Tapi memang ada beberapa juga pembalap yang biasanya seperti itu. Untuk memilih untuk mau keluar dari mobil supaya dia bisa relax lagi. Jadi lebih bisa santai lagi, tidak nervous gitu. Oke, dan ini pemirsa kita masih menunggu. Ya ini ada pembalap perempuan ya. Ya ini Tatiana Calderon ya, yang juga balapan dengan Sean di... Ya balapan sama Sean di satu musim F3 Eropa ya. Pursuing. Dia sepertinya sedang menceritakan kejadian tadi. Karena dia ada di belakang pasti, ada di belakang tempat kecelakaan dan sepertinya melihat betul sekali. persis ketika mobil tadi terbang ya. Dan bagi pemirsa juga yang mungkin baru bergabung, tadi sudah terjadi kecelakaan dan melibatkan satu pebalap dari tim jagonya I Am With Carlin, yakni Tom Blomqvist yang di akhir musim menempati peringkat kedua klasemen pebalap di Formula 3 Eropa. Nah, what's the next goal ketika misalnya nanti GP Macau ini sudah berhasil? Katakanlah kita sudah mengetahui juara dari GP Macau. Biasanya ada strata-strata atau kelas-kelas tertentu setelah Formula 3 berhasil, oke, di conquer. Setelah Formula GP Macau ini berhasil, apa biasanya next step ya Bung Arif? Ada kalau ini kan F3 semua ya. Nah, setelah F3 itu ada dua kemungkinan yang paling logis. Setelah F3 itu ada GP2 gitu kalau mau naik kelas atau naik kelas istilahnya ya, Bung Arif. naik kelas atau Formula Renault 3,5. Nah, itu yang sama beratnya dengan GP2 ya. Itu kalau mereka mau meningkatkan level kompetisi dari power mobil, dari skill, dari environment, itu semua bisa didapat dari dua ajang itu. Apa perbedaan mendasar dari GP2 atau GP3 dan juga Formula Renault 3,5, Bung Arif? Kalau GP2 sudah pasti keuntungan terbesarnya adalah ikut seri di mana F1 digelar. Oke. Jadi kebetulan GP2 kan secara resmi adalah embedded begitu ya, hierarkinya masuk ke dalam hierarkinya F1 ya, atau di embed ke balapan F1. Tapi Formula Renault 3,5 itu secara teknis mobil banyak yang bilang lebih canggih ketimbang GP2 secara teknis mobil, sehingga pembalap tertantang untuk mengeluarkan skill. Kalau mobil udah bagus berarti, dan itu sama semua ya, kayak one make race gitu, berarti skill pembalap di situ lebih terlihat. Dan di beberapa balapan Formula Renault 3,5 jauh lebih sulit ketimbang GP2. Oke, tapi kalau Andra sendiri kalau dikasih pilihan, kalau misalnya selesai nih dari Formula 3 Eropa, mau lanjutnya naik kelasnya kemana nih kira-kira? Kalau bisa langsung ke Formula 1 juga bisa ya Bu Arif ya. Dulu ada beberapa pembalap juga yang mungkin zaman dulu yang langsung dari F3 ke F1. Tapi mungkin kalau sekarang tahapnya lebih susah. Dan mungkin sih kalau saya harus memilih, saya akan memilih GP2 karena sirkuit-sirkuit yang dipakai juga lebih banyak yang sama dengan F1 dan jenjangnya juga kayaknya lebih dekat dengan F1 gitu. Jadi seperti simulasi F1 begitu ya? Iya, bisa dibilang seperti itu. Kalau bicara dari F3 ke F1, dari F3 Eropa ada tahun ini Max Verstappen ya. Max Verstappen itu tahun depan akan membela Toro Rosso. Toro Rosso ya, betul. Jadi dia setelah Kimi Raikkonen sebagai nama besar terakhir dari F3 ke kemana ke F1 ya, itu adalah Max Verstappen tahun depan. Tapi kalau dari Formula 3,5 Renault itu Kevin Magnussen tahun ini dari juara F3 Formula Renault 3,5 ke McLaren. Nah, yang memang
sedang sepi tarikan itu adalah dari GP2 ke F1. Oke. Udah 3 tahun terakhir tidak ada pembalap GP2 juara GP2 bahkan yang Naik kelas begitu. yang naik ada tapi tidak bergengsi timnya. Ada tapi kayak Marcus Ericsson ya, tapi Tidak perform sebagai dengan juaranya baik ya? tidak ada malah. Juara GP2-nya malah tidak dilirik. Oke. Jadi tidak tertutup kemungkinan juga dari Formula 3 langsung ke F1 gitu. Tapi ya pasti kalau mau menambah pengalaman dulu lebih baik memang ke Formula Renault 3.5 ataupun ke GP2 itu sendiri. Tapi Bung Arief, sah atau bukan sah ya? Kalau misalnya loncat kelas dari Formula 3 langsung ke Formula 1, kita lihat prestasi dari seorang Kimi Räikkönen katakanlah yang paling terakhir hits yang pindah langsung dari Formula 3 ke Formula 1. Memang baguskah atau memang seharusnya Kimi juga mungkin dahulu mengikuti GP2 terlebih dahulu atau mengikuti Formula Renault 3.5? Kalau yang pertama itu adalah instingnya si pemilik tim. Kalau dia lihat emang Potensial begitu patokan anaknya. terbesar pasti prestasi si pembalap. Kan Max Verstappen ketika dia dipilih oleh Toro Rosso, itu dia baru menang 6 balapan berturut-turut di Formula 3 Eropa. Iya. Itu langsung dilirik sama tim Toro Rosso dan langsung teken kontrak. Cuma ada satu syarat lagi buat Max Verstappen, harus mendapatkan super license dan harus ikut tes. Nah, Max Verstappen kan di beberapa free practice hari Jumat F1 itu dia ikut tes untuk mendapatkan salah satu persyaratan License-nya sebagai begitu ya? untuk dapat super license ya, itu persyaratan. Kalau dari sisi kalau yang lain-lain ada juga sih yang dari F3 ke F1 langsung gara-gara bawa uang, tapi itu Beda cerita ya kalau itu ya. biasanya yang dicibir. Tapi kalau Max Verstappen dan Kimi Räikkönen statusnya Memang berprestasi, Memang direkrut, bagus. memang layak begitu ya. Dilihat oleh tim-tim F1 yang mereka pun punya potensi. dan Kimi membuktikan kan dia sudah jadi juara dunia. Juara dunia, betul. Ferrari ya. Oke, kita Cukup akan... lama ya ini race di suspendnya. Mungkin masih banyak pembetulan juga pada mobil-mobil. Iya. Kalau kayak gini mungkin ada jangka waktunya nggak sih Bung Arief? Nggak ada, tidak ada batas waktu suspensi durasi suspensi dari sebuah balapan. Pokoknya begitu sirkuit siap, dinyatakan siap, ya sudah semua pembalap harus Sejam pakai pun nggak apa-apa gitu ya demi keselamatan para pembalap ya. Safety itu nomor satu. Nomor satu, betul. Safety itu nomor satu. Apalagi memang GP Macau terkenal sirkuit yang katakanlah berbahaya dalam Iya, tanda kutip benar. gitu. Sangat challenging, sangat menantang bagi para pembalap. Ini kita lihat juga para penonton sudah mulai Ya, kepanasan. sudah mulai kepanasan ya. Tapi cuaca dengan cuaca cerah seperti ini seharusnya memberikan keuntungan tersendiri dong Bu Arief, Bung Arief pada para pembalap. Oh iya, ini mereka tentu Kebayang nggak kalau wet race Wah, dan juga luar GP biasa Macau? itu. Wow. Itu luar biasa karena Kalau race GP Macau sih mungkin udah akan lebih banyak lagi kecelakaan. Karena untuk pembalap melihatnya sudah susah gimana menghandle mobilnya. Iya, jarak Bukan hanya pandang aja susah kena air. Bukan hanya susah menghandle mobil, tapi untuk melihatnya aja sudah susah. kalau di F1 itu pernah ada balapan di Monaco ya. Tahun 96 balapan sempit, hujan dan yang finish cuma 3 mobil. Jadi 1, 2, 3 itulah yang akhirnya dinyatakan juara. sebagai pemenang waktu itu. Olivier Panis pembalap yang ya boleh dibilang nggak kedengeran lah itu. Jadi pemenang di mana di Monaco. Tapi kalau di ranking nih dari Monaco, dari Pau, dari Singapura dan juga GP Macau, sirkuit jalanan yang paling sulit nih menurut Bung Arief yang mana sih? Sepertinya Macau ya Bung Arief ya. Lebih kecil soalnya. Udah Kalau pasti menurut saya Macau ya sih. juaranya Kalau ya? menurut saya sih kelihatannya sih sepertinya Macau karena Macau. dia lebih kecil. Kedua apa Andra? Kedua satu Macau, kedua Monaco. Menurut saya kedua Monaco baru Pau. Iya. Oke, jadi tingkatannya seperti itu ya. Kalau podium tuh ada 3 tuh ya. Jadi ada sirkuit Macau, Monaco, ada juga Pau. Tapi mungkin kalau ini kan masalahnya ini cuma dipakai F3 ya. Kalau ini dipakai F1 mungkin ini pembalap udah protes, kecil banget sih sirkuit tuh. Dan, sempit banget itu ya. Formula 3 ini F3 ini di sini bisa sekitar 270 kalau memang untuk top speed. Oke. Jadi kalau F1 mungkin kita tidak bisa bayangkan dia akan lebih cepat lagi. Untuk top speed, untuk Formula 3 di sini top speednya bisa 270 km per jam. Pun juga mungkin dari lebar mobil Formula 3 dan juga Formula 1 tentunya berbeda. Pasti berbeda karena Formula 1 akan pasti lebih lebar ya. Jadi mungkin PR banget kalau di mungkin Macau. akan jadi satu garis aja mungkin untuk start kanan kiri juga nggak bisa kan. Kita bisa lihat sepertinya mungkin sudah akan mau mulai lagi ya. Soalnya banyak mekanik-mekanik yang sudah keluar dari starting grid.
Starting grid, dan sekali lagi saya infokan kepada pemirsa yang mungkin baru bergabung. Anda sedang menyaksikan GP Macau, di mana salah satu pebalap kebanggaan Indonesia, Sean Glyle, sedang berlaga di ajang GP Macau. Dan ini adalah gelaran ke tahun kedua Sean Glyle menjalani GP Macau, sirkuit yang dikenal sangat sulit dan juga sangat menantang bagi para pebalap. Tentunya ini adalah juara-juara Formula 3 dari seluruh dunia berkumpul di GP Macau untuk menentukan siapakah juara dari para jawara. Sayang sekali pemirsa, tadi salah satu pebalap dari tim jagonya With Carlin, yakni Tom Blomqvist, mengalami insiden atau kecelakaan di lap pertama GP Macau. Dan tidak bisa, jadi kalau dihitung nih pebalap ketika nanti klasemen akhir keluar, ada DNF, do not finish, ada berapa orang itu di belakang. Nah ini sepertinya dipastikan tidak bisa melanjutkan balapan atau akan start dari pit, tapi akan mengalami kerugian. Dan ini menarik ya, tadi yang saya lihat lumayan solider. Jadi tadi tim jagonya With Carlin ikut membantu tim tadi yang terkena juga insiden. Karena bisa dilihat dari kostum dari mekaniknya ya. Yang bisa dilihat sangat khas sekali tim jagonya With Carlin pakai kuning, tapi memegang mobil yang lain. Karena mungkin mobil dari dua pembalap jagonya With Carlin tidak apa-apa ya, jadi akan membantu tim lain. Oke, dan kita akan melihat pemirsa apakah mungkin ini sebentar lagi akan restart ya. Restart kita lihat beberapa grid kosong karena itu memang tempat asli pembalap yang sudah keluar tadi ya. Seharusnya para pebalap yang tersisa ini bisa mengambil pelajaran dari insiden tadi. Walaupun memang karakteristik dari sirkuit Kiuya Macau ini sangat tidak bisa diprediksi. Ya, dan besar kemungkinan akan ada kecelakaan lagi. Dan kembali lagi ada red flag policy lagi ya. Tidak tertutup kemungkinan akan terjadi kecelakaan lagi, tapi kita harapkan tidak sampai suspend, mungkin safety car aja ya. Karena kalau safety car lapnya itu berkurang, tapi kalau suspend kan tidak. Benar-benar tetap 15 gitu ya. Dan ini mungkin dibuat kita lihat sepertinya ini balapan akan diteruskan statusnya. Under safety car ya, jadi dipimpin oleh safety car ya. Jadi dianggap ini lap kedua. Jadi tadi kan jadi startnya tidak diulang ya Bung tidak ya? diulang, ini sepertinya panitia race director F3 Macau memastikan balapan langsung mulai under safety car. Artinya dipandu oleh safety car. Jadi lap sudah dihitung langsung. Ya, ini dan tadi memang kecelakaan terjadi di lap kedua pemirsa. Maka balapan juga akan langsung saja dilanjutkan, di mana lap kedua tadi terhenti, suspend gara-gara kecelakaan. Ini para pembalap juga langsung memanaskan bannya dengan melakukan zigzag, karena takutnya kalau memang sudah berhenti lama, tekanan dari ban itu sendiri kan sudah turun, jadi tidak ada grip lagi. Kalau tidak ada grip, bisa balik lagi kepada kecelakaan, karena tidak boleh ada kesempatan membuat kesalahan sedikit pun di sirkuit Macau ini ya. Iya, karena jadi tadi harus benar-benar fit mulai dari pembalap dan juga mobil itu kondisi sendiri. mobil dan juga ban ya. Karena kalau tadi kita melihat start di awal ada yang namanya sesi warm up lap. Karena kalau ini karena tidak ada lagi start diulang, maka para pebalap langsung berinisiatif untuk melakukan apa? Manuver apa? Andra tadi zigzag? Zigzag, itu jadi memanaskan ban ya? Yang satu-satunya yang bisa dilakukan oleh pembalap ya. Ketika tidak diulang race-nya ya. Oke, kita akan lihat Bung Arief, tapi melihat persaingan di GP Macau ini sendiri, ada Formula 3 Eropa, ada Formula 3 Jepang, ada Formula 3 Brazil. Pebalap mana yang paling stunning atau yang paling bersinar di antara kompetisi Formula 3 di dunia ini? Tidak ada rumusan. Kalau bicara hasil kualifikasi kemarin, tentu F3 Eropa mendominasi. Mendominasi, betul. Tentu ya, tapi tidak ada jaminan F3 Eropa akan terus dominan. Di awal-awal F3 Inggris ketika masa jaya itu pembalap F3 Inggris itu luar biasa. Hampir tidak bisa terkalahkan. Tapi bukan berarti juga pembalap F3 Jepang tidak pernah menang. Takuma Sato pernah menang di sini. Sebagai jebolan F3, memang dia besar di F3 Inggris. Tapi dia lama juga di F3 Jepang ya. Jadi memang tidak ada rumusan pasti. Hanya sekarang memang harus diakui F3 Inggrisnya yang seperti sudah redup pamornya. Sudah redup ya Bung? Sudah redup F3 Inggris ya, jadi kebanting oleh F3 Eropa. Barangkali karena memang kesulitan finansial di beberapa negara sehingga sponsorship menjadi berkurang. Kalau sponsorship berkurang berarti partisipasi pembalap berkurang.
Kalau partisipasi pembalap berkurang berarti kejuaraan itu juga kurang tidak seheboh sebelumnya. Karena bagaimanapun sponsor ikut menentukan sebuah balapan. Ya. Oke, dan ini dia pemirsa, kita akan Nah, ini salah satu tikungan tersulit ya di sini di Macau. Ini mirip dengan Lewis Hairpin atau Grand Hotel Hairpin di Monaco, tapi arahnya terbalik. kebalik. Betul. Kalau Monaco itu anti Clockwise clockwise, ya. Oke. anti clockwise di situnya, tapi kalau ini clockwise ya. Sesuai arah jarum jam. dengan sesuai arah jarum jam. Kita akan melihat lagi. Ya kalau Masih kita lihat melakukan manuver tracknya zigzag ini sepertinya lebar karena bisa 2 mobil. Tapi kalau lagi balapan kan racing line-nya cuma 1. Dengan kecepatan yang tinggi, track Dengan mungkin kecepatan bisa kelihatan tinggi. lebar, jadinya sempit. Jadinya Karena sempit. ada speed ya. Jangan coba-coba bikin racing line baru itu ya. Ini tikungan terakhir sebelum kembali ke Start. dan start dan finish, dan sepertinya mereka akan langsung tancap gas karena balapan sudah dipandu oleh safety car dan mereka akan langsung mengakhiri lap kedua dan memasuki lap ketiga. Dan tadi juga mobil safety car selain mengiringi mobil-mobil ini juga memastikan tidak ada serpihan puing-puing lagi ya. Nah, Dan ini sepertinya sudah Resmi dimulai ya. resmi dimulai lagi karena sudah ada bendera hijau. Ada hijau, oke. Yang membuat dipastikan race sudah kembali dimulai langsung pada lap ketiga ya. Ya, ini dia para pebalap. Betul sekali, Bung Arif, harus mengikuti racing line saja. Nah, ini mulai lagi ada yang melakukan manuver. Iya. Dan tadi bisa dilihat kalau sekarang kan sudah seperti ini, sudah satu line semuanya dari depan ke belakang kan. Tadi kalau di lap pertama masih menumpuk. Betul. Itu yang dibilang banyak sekali kesempatan. Oke, nice overtake. Nice overtake di tikungan. Saya pikir ini 2 kali beruntun Lucas Auer mencoba di tikungan yang sama ya. Tadi di sebelum balapan Lucas Auer juga mencoba menyusul tapi gagal. Lalu diambil oleh Tom Blomqvist tadi ya. Ini dia mencoba lagi, juga gagal lagi. Ini tentunya selain Sekarang juga Felix menempati posisi pertama ya. There are also situations in Rosenqvist because he kept dan ini tentunya akan dipertahankan mati-matian oleh Felix. Ya di sini udah pasti susah musuh. Di depan ini susah musuh. Selepas tikungan keempat udah ada nggak ada kan nyusul di Macau ini, hingga kembali lagi ke tikungan 1, 2, 3. Sudah gimana Bang? Sudah di tikungan keempat? Selepas tikungan keempat sudah mustahil untuk menyusul karena sempit seperti kita lihat ini. Sangat sempit. Ini sudah memasuki Kalau mau nyusul bisa menempel, lalu di sebelum tikungan terakhir, tikungan 1 dan 2 mereka bisa kembali punya kans untuk menyusul. menyusul ya. Jadi hanya sedikit sekali kesempatannya. Tadi dilakukan salah satunya oleh salah satu pebalap yang sekarang ada di posisi kedua, berawal di posisi keempat. Nah ini dia Lucas Auer yang 2 kali berturut-turut mencoba dari sebelum kecelakaan, bagian pertama lomba hingga setelah kecelakaan, tapi juga gagal. Iya, ini dia pemirsa bisa dilihat bahwa ternyata betul sirkuit Macau ini sangat sulit untuk ditaklukkan. Begitu banyak tikungan yang tricky, begitu banyak tikungan yang sangat menantang bagi para pebalap. Tapi kita akan saksikan kelanjutan dari balap GP Macau selepas jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di Heading to the Top. Jagonya ayam. 2:14.2 for Cassidy, Rosenqvist 2:14.0. Lucas Auer slightly slower. Merry. Ada salah satu pembalap kebanggaan Indonesia, Sean Gelael, sedang berlaga di ajang yang paling prestisius, di ajang Formula 3, di mana juara-juara Formula 3 Eropa, Formula 3 Inggris, Formula 3 Jepang, Formula 3 Brazil sedang mengadu nyali di sirkuit yang sudah banyak memakan korban baru saja di lap pertama tadi. Dan juga sirkuit ini saya infokan sudah dimenangkan oleh beberapa pebalap juara dunia yang tentunya sudah tidak asing lagi, ada Michael Schumacher, lalu juga ada Ayrton Senna, almarhum Ayrton Senna. Ini kita lihat sudah memasuki lap ke-5 dari 15 lap, di mana tadi di lap kedua terhenti atau balapan dihentikan. Apalagi ini? Tadi ada sedikit overbreak ya, dan itu bisa membahayakan karena kadang-kadang mobil bisa tidak berhenti dan meluncur terus, tapi sebenarnya tadi bisa dihandle oleh pembalapnya. Dan juga F3 ini di sirkuit yang
sangat sempit ini lumayan lama ya. Satu lapnya sekitar 2 menit. Durasinya 2 menit. Satu lap itu 2 menit 10 detik yang cukup panjang menurut buat ukuran F3 cukup panjang dan mungkin cukup stressful juga untuk para pembalap kali ya, karena sirkuit yang sangat kecil dan panjang itu untuk melewati, walaupun cuma lapnya bisa bilang 15, tapi satu lapnya 2 menit beberapa belas detik itu lumayan sekali. Oke, tapi kalau tadi kita melihat pebalap yang melakukan tricky overtake, itu apa sih sebenarnya resepnya, Andra, bisa diberitahu tidak? Itu mengambil kesempatan Momen dari aja ya? kelalaian aja sih, kelalaian pembalap yang akan disusul. Karena kalau kita mengerem di tempat yang sama dengan kecepatan yang sama, itu tidak akan bisa berhasil untuk menyusul di sirkuit seperti ini. Tapi kita mengambil kelalaian dari pembalap depan kita. Apakah dia punya breaking point yang lebih dulu ataupun dia akselerasinya tidak begitu bagus. Oke, Bung Arief, tapi penggunaan simulator bagi para pebalap di sirkuit GP Macau ini membantu tidak, atau dengan karakteristik yang begitu sulit seperti ini? Simulator biasanya dimiliki oleh tim-tim F1 dan setelan mobilannya, mobil simulasinya itu juga untuk F1. Setahu saya para pembalap F3 ini memang mereka jarang menggunakan simulator ya. Kalaupun bisa ya itu benar-benar diadaptasi semaksimal mungkin. Ya, mungkin hanya untuk memberi gambaran begitu Gambaran seperti ini. apa, sirkuitnya seperti apa, tapi untuk real yang mendekati kondisi sesungguhnya itu sulit didapat dari simulator. Kalau F1 ya bisa. F1 bisa. Oke. F1 dan GP2 bisa. F1 GP2 Berarti bisa. tantangannya sebenarnya lebih besar dong ya? Iya, karena memang langsung balapan terbaik. Itu yang terbaik menaklukkan gue itu dari free practice, di master dikuasai, lalu di kualifikasi, atau dia ikut tahun depannya lagi. Itu paling Jadi antara belajar dari pengalaman tiap tahun yang diikuti atau dari simulator itu. Karena kan sirkuit jalanan ini tidak bisa buat latihan. Kan? Ditutup hanya pas event ini Event saja. aja, makanya. Iya, jadi memang itu satu tantangan tersendiri. Dan Sean juga kan ini tahun kedua, jadi bisa dipastikan akan lebih baik. Dan tadi kita bisa lihat Sean berada di posisi ke-16. Ya, sangat lumayan ya dengan terjadinya kecelakaan. Dan mungkin diuntungkan sekali Sean mungkin sudah menyusul banyak sekali pembalap dari start di posisi ke-25 ya Bung Arief ya. Berarti ini yang tadi disebutkan oleh Bung Arief bahwa harus memaksimalkan atau memanfaatkan katakanlah seperti itu kecelakaan yang terjadi. Dan akhirnya membuat Sean Gelael sekarang ada di posisi 16. Iya, dan kalaupun dari posisi ke-25, start di posisi ke-25 sampai ke-16 itu bisa dibilang menyusul sekitar 9 pembalap. Betul. Kalau dengan race normal itu mungkin dengan 15 lap tidak mungkin keburu, begitu ya. tidak keburu. Jadi memang hal-hal seperti ini, trik-trik seperti ini yang harus diperhitungkan juga oleh tim. Jadi kalau untuk menyusul satu persatu dengan 15 lap dengan sirkuit jalanan itu bisa dibilang tidak mungkin atau Sirkuit impossible. jalanan yang sekali lagi diinformasikan bahwa satu lapnya itu bisa mencapai waktu 2 2 menit. menit beberapa belas detik. Jadi kayak nggak mungkin. Dimana kalau sekali. sirkuit normal berapa Andra kira-kira catatan waktu? Ada juga Untuk yang sirkuit lurus katakanlah seperti ada itu. juga yang 2 menitan itu juga ada. Tapi mungkin ini disebabkan 2 menitnya itu karena sirkuitnya sempit dan Sempit aja. tidak bisa speednya tidak terlalu kencang. Gitu. Oke. Karena mungkin untuk luas, untuk panjangnya juga ini termasuk panjang ya Bung Arief. Panjang, 6,2 kilometer itu untuk sebuah sirkuit cukup panjang. Dan bayangkan tahun ketika F3 Macau itu balapannya 30 lap. Ya. Itu luar biasa capek. Ini capek luar biasa. Nggak kebayang ya. Baru belakangan ini dikurangi menjadi hanya 15 lap ya. Di 2 tahun terakhir ya Bung Arief ya? Karena di Enggak, udah ada 10 tahun terakhir. Ada 10 Jadi tahun udah terakhir? cukup lama. Oke. Saya kebayang waktu 30 lap. di zaman saya Schumacher kan 33 lap, 30 lap. Jadi itu luar biasa. Challenge-nya luar biasa buat para pembalap junior waktu itu ya. Mungkin kadang-kadang yang capek kan bukan fisik lagi, tapi udah secara mentally udah capek. Mental kan? capek. Itu yang bisa membuat kelalaian dan akhirnya menabrak lagi dan terjadinya kita tidak tahu ya kalau 30 lap mungkin ada beberapa kali safety car ya Bu Arief. Oke, tapi karena memang GP Macau ini kan sudah berlangsung dari tahun 1954 ya Bung. Makanya akhirnya regulasinya mungkin disesuaikan dengan kebutuhan para pebalap, dengan kondisi para pebalap. Melihat track record yang terjadi di 10 tahun terakhir akhirnya dipangkas saja menjadi 15 lap dari 30 lap. Memperkecil juga kemungkinan ada kecelakaan dan juga red flag policy lagi. Nah Bung, setelah
GP Macau ini selesai, off season kita akan memulai lagi season di 2015. Sebetulnya apa yang idealnya dilakukan para pembalap tentunya selain relax, selain bersantai dari kegiatan membalap. Tapi kalau kata Andra, pembalap itu berhenti membalapnya hanya ketika keluar dari mobil. Ya, walaupun off season, jadi balapan mungkin tidak ada, tapi bukan berarti pembalap itu tidak menyentuh mobilnya gitu. Oke, mungkin tidak ikut kejuaraan, tapi tetap latihan. Jadi bisa dibilang pembalap itu ada liburnya, tapi ada enggak juga gitu. Liburan kejuaraan iya, tapi bukan berarti tidak liburan mengendarai mobilnya dan akan tetap berlatih. Oke, nah Bung Arief, kalau misalnya ada event tidak untuk acara off season katakanlah gitu, seperti bola tuh ada friendly match-nya begitu. Ada beberapa yang menyelenggarakan charity go-kart. Ada. Felipe Massa tuh di bulan Desember menyelenggarakan charity go-kart atau ikut Race of Champions. ROC, Itu ya. banyak. Jadi tidak membuat pembalap itu juga menjadi tumpul dengan off season begitu kan. Atau pembalap biasanya ada yang membawa personal trainer ya waktu liburan. Jadi mereka walaupun liburan bisa makan enak, bisa Tetap ada agenda gymnya itu biasanya tetap ada agenda, jadi tidak sepenuhnya liburannya pembalap. Ada chaperone gitu, ada Nah ini pengawasnya. Lucas Auer mencoba sekali lagi menyusul Tempat Cassidy. yang hampir sama lagi ya. Mungkin itu satu-satunya tempat andalan Lucas Auer untuk overtake, tapi tidak berhasil juga. Dan ini masih di lap ke-8, kita bisa lihat walaupun sangat seru, tapi bisa bilang sangat lama ya. Untuk mencapai lap ke-8 itu lama banget. Saya pikir ini hanya dibutuhkan kesabaran dari Auer untuk menyusul Cassidy ya. Saya pikir timingnya jadi tinggal menyusul, sabar aja dia di tikungan terakhir atau 1 atau 2. Sebagai 3 tikungan pertama yang punya kans dia untuk menyusul karena agak lebar ya. Saya kayak bisa dilihat Lucas Auer juga kayaknya semakin nempel dan kayaknya memang lebih cepat ya. Tapi mungkin kesempatan untuk menyusulnya tidak ada atau belum ada. Jadi yang bisa dilakukan seorang Lucas adalah hanya menempel, menunggu momen yang tepat, dan dekat-dekat start tadi yang lebih lebar, langsung overtake. Dan mungkin juga harus di lap-lap terakhir mengambil kesempatan yang nekat. Itu Nah, dia. ini pertanyaan terakhir saya adalah ketika dia tahu posisi katakanlah sudah ada di 3 terdepan, ingin men-overtake untuk ada di posisi ke-1, momen di last lap atau di lap terakhir itu bisa dimaksimalkan atau justru menjadi bumerang karena dia terlalu nekat akhirnya malah tidak finish. Tapi biasanya seorang pembalap akan mengambil kesempatan untuk nekat. Karena take it or leave it itu nggak akan ada kesempatan lagi. Jadi apalagi untuk GP Macau yang sangat bergengsi seperti ini ya, mungkin dia berpikir buat apa hanya punya rekor kedua kalau bisa mendapatkan yang pertama. Oke. Ini lap sudah memasuki lap ke-8. 8 sudah 8 lap, jadi masih 7 lap lagi ya. 7 lap. Dan kalau dibilang dekat, tidak terlalu dekat sebenarnya. Jadi tidak terlalu slipstreaming, masih cukup jarak bagi Cassidy untuk bertahan dari serangan Lucas Auer ya. Kita lihat masih cukup jarak lah. Tidak terlalu dekat maksudnya. Ya 0,8 detik ya jarak antara Cassidy dan Auer, jadi masih kurang dekat. 0,2 tuh paling ideal atau 0,1. Ya, untuk Kalau bisa ingin overtake menyusul ya. Oke. Bung, tapi kemungkinan ada tidak scouting yang dilakukan tentunya dari para petinggi industri Formula 1 untuk melihat-lihat kira-kira mana ini pembalap yang potensial bisa mungkin langsung potong jalur, tidak melalui GP3 lagi, tidak melalui Formula Renault, langsung ke Formula 1. Di zaman dulu kan itu seperti itu. Ayrton Senna seperti itu kan dari F3 gitu. Michael Schumacher juga ya seperti itu. Takuma Sato seperti itu. Tahun 2001 dia juara, 2002. Jadi seperti itu ada scouting sudah pasti ngumpul sih. Oke, jadi intinya juga tadi kalaupun tidak ada poin, tapi ada faktor-faktor tertentu selain tentunya prestisius dari GP Macau ini, juga ada mempertimbangkan faktor scouting yang juga akan dilakukan para pelaku industri Formula 1. Sudah memasuki lap 9 dari 15 lap, belum lagi ada kejutan yang terjadi di GP Macau ini. Dan pemirsa, kita akan saksikan apakah Sean Gelael tentunya bisa
mendapatkan posisi yang lebih baik karena tadi dia start dari posisi 25 karena ada suatu insiden ada berada di posisi ke-16. Namun sayang sekali waktu kita sudah habis. Kita akan nantikan tentunya dalam berita-berita di Metro TV dan tentunya dalam berita Metro Sport lebih lengkap dari sirkuit Guayo Macau 2014. Terima kasih Alexandra Asma Subrata. Terima kasih sudah hadir di sini. Bung Arif K. Daripada ketukar lagi. Bung Arif K. Terima kasih sudah hadir di sini. Dan pemirsa tentunya terima kasih sudah menyaksikan Heading to the Top bersama tim jagonya Ayam with Carlin. Saya Widya Saputra mewakili seluruh teman-teman yang bertugas undur pamit. Sampai jumpa. Meanwhile, Rosenquist is trying to recover from what has been